ada sekitar 2 tahunan aku pindah ke rumah sendiri. Tiba-tiba jatuh masnya, jebol dari atas plafon itu ke bawah. Di depan pintu halaman itu dekat garasi itu kayak ada suara, bukan ngorok tapi kayak itu tadi pocong, banyak tanahnya. Terus pas dibuka itu semacam kayak mustika. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama kita di Chemistry Cerita Misteri. Ih, ngeri. Deng 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 deng. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja nih ke cerita lanjutan kemarin gitu kan ya. Mungkin sedikit flashback dulu nih saya. Iya. Kalau kemarin kan udah sampai di awal rumah udah mulai gak enak. Terus udah nyerang secara fisik dan juga dibarengi dengan teror-teror di rumah gitu. Oke, berarti kejadian setelah dapat mustika itu, terus setelah itu diikuti dengan teror-teror yang terjadi di rumah gitu ya. Iya. Teror-teror seperti apa tuh yang kamu alami? Jadi ini kan secara visual dan audio. Jadi kalau kadang di depan rumah sama di belakang kadang secara bersamaan kayak ada suara geraman gitu kayak gitu kan. Oke, berarti itu kalau malam hari aja atau Malam siang hari? hari, malam hari ya. pasti. Terus udah kejadian itu kalau tidur pasti buka pintu. Karena hawa kamar itu udah mulai gak enak karena kamar utamanya kan di tempat tidur nih. Jadi gak enak sudah awalnya semenjak ada apa kejadian itu ya. Berarti itu posisi kamu tidur sendiri ataupun ada temanmu pasti buka pintu nggak pernah. Oke, setelah itu ada kejadian apa lagi tuh? Ya itu kan kenapa buka pintu juga kadang tidur tuh kayak ngerasa ada orang bolak mondar mandir gitu kan di ruang tamu. Terus kadang nanti ada kayak suara orang di depan garasi kayak gesek-gesekin kakinya gitu loh. Gitu nah. Oke, kayak Padahal jalan nggak ada tapi orang. kayak diseret. Padahal kan gitu ya? kita kan penasaran kan apa gitu pas sudah ngeliat nggak ada Tapi orangnya. nggak ada orang. Terus juga di dapur belakang gitu pernah kayak ada suara apa gitu kan, kirain tikus. Penasaran terus pengen buka pintu dapur karena apa, pintu belakang karena dapurnya terpisah kan. Sudah nggak gini cuma ada bayangan hitam aja, langsung udah kayak ngeblank aja, tutup pintu lagi langsung balik kamar gitu. Oke, berarti ini ada teror yang terjadi yaitu kayak ada suara-suara Iya. geraman gitu kan di luar. Terus juga ada kayak bayangan orang Iya. lewat. Terus terakhir yang kamu lihat di dapur juga ya, ada bayangan hitam. Ya, sebenarnya banyak tapi udah kayak nggak peduli ya, bodo amat sudah lah. Oke, itu mungkin kayak hal-hal teror-teror kecil lah ya. Iya. Kalau misalkan teror-teror yang paling kamu ingat nih, yang mungkin menurutmu paling mengganggu ataupun yang paling serem itu kira-kira apa? Ya yang itu yang di depan garasi itu kayak orang gesekan kakinya di garasi gitu di tanah. Oh, oke. Tanah itu semen gitu ya? Semen. Oh, berarti maksudnya kedengaran Iya banget kan, pasti ya? gitu loh. Oke. Nah, teror ini terjadi udah berapa lama? Ya dari 2013 pertengahan itu sampai mau 2015. Jadi secara bersama juga teror ini menyerang psikis juga gitu loh. Oke, berarti terornya terjadi kurang lebih 1 tahun Lebih lah. setengah gitu ya? Iya, jadi kan sempat juga kayak karena merasa sakit kan jadi periksa ke dokter. Itu sampai 4 kali rekam jantung, sampai hampir 20 kali cek darah, sampai juga pernah aku lupa namanya itu apa yang cek otak gitu kayak di scan juga kan. CT scan gitu Iya, ya? CT scan itu tapi semua itu aman aja. Sampai dokternya juga bingung, ini baik-baik aja sih dek, dia bilang gitu kan. Oh, tapi kamu yang ngerasa kayak ada hal yang aneh Gak enak di banget tubuh pokoknya. gitu ya? Oke, berarti setelah kejadian itu otomatis kan kayak nyerang fisikmu juga gitu ya, karena mungkin karena teror itu gitu kan, mungkin kamu stres Stres, juga. iya. Nah, aku juga mungkin sedikit flashback juga nih, aku ingat banget waktu tuh mama kamu juga kayak sempat nanya-nanya aku gitu kan, kayak tentang psikolog, tentang gimana gitu kan, kayak pengen coba juga gitu kan bawa kamu ke psikolog gitu kan. Emang gimana menurutmu, ada
Maksudnya dari kamu sendiri ngerasa memang ada gangguan sampai ke psikismu atau gimana? Jadi sebenarnya kan udah konsultasi sama orang tua, maksudnya konsultasi sama orang tua. Kalau ini bukan medis, ini non medis, tapi orang tua namanya orang tua ya kan pasti ada yang percaya ada yang enggak kan. Jadi kalau ini yang nggak percaya awalnya, jadi dibawa ke psikiater gitu kan. Yang nggak apa-apa, baik-baik aja emang. Jadi sebenarnya baik-baik aja, cuma orang tua kan nggak percaya, jadi ya udahlah. Ibaratnya waktu itu jalanin aja udah gitu. Berarti secara fisikal terus juga secara maksudnya psikis juga sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Yeah. Cuman kamu aja masih ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal ataupun aneh di dirimu gitu ya. Iya, sampai waktu itu nggak tahu kenapa ada dengar kata orang ini kan, coba diruqyah aja gitu kan, kata teman. Ya udah, aku berangkat nih pergi ke ruqyah nih sama Eki. Saat itu berangkat kita kan, ya udah namanya kita nggak pernah ruqyah kan, aku nggak pernah ruqyah, jadi minta temenin lah. Berangkat udah kesana sampai, terus ya ruqyah kan pasti dibaca-bacain, diapain gitu kan. Yang rasanya cuma berat doang kan, sampai ustadznya juga ngomong kalau ada yang mau dimuntahin, muntahin aja bilang kan. Tapi aku nggak ngerasa apa-apa gitu kan, kayak biasa aja. Udah, terus aku keluar mau pulang gitu kan. Nah pas di perjalanan pulang kan aku dibonceng gitu sama kayak gini. Pas di pertengahan jalan tuh langsung kayak kok rasa pengen muntah gitu kan. Aku bilang Ki, coba buru-buru cepat pulang gitu kan. Mau muntah ini, nggak mungkin kan muntah di pinggir jalan kan. Udah buru-buru itu sampai rumah, langsung pergi ke WC. Aku muntahin tuh, muntahnya itu kayak sebesar bola tenis gitu. Itu keluar kayak bentuk gumpalan gitu, warna hitam. Gumpalan itu maksudnya dalam bentuk apa gitu, kayak cairan kah? Enggak, kayak malah kayak lebih ke keras gitu. Ya kayak ada rambut-rambutnya gitu. Oke. Jadi pas sudah keluar, masuk ke klosetnya itu kan, aku langsung kayak, wah ngeliat, wah apa ini, aku bilang kan, nggak mungkin dong muntah kan, kalau muntah kan pasti kayak cairan lah. Iya, ini bentuknya betul-betul kayak pleng gitu loh, keluar bulat, padat gitu kan. Okay. Langsung cepet aku sih orang kayak, baru aku langsung keluar dari lagi kan kayak, ih kok muntahku aneh ya, aku bilangin. Tapi kan sudah sempat kepikiran, nggak mungkin dong aku kepikiran mau foto atau gimana kan, nggak mungkin. Jadi kok muntahku bentuknya bulat gini, aku bilangin. Jadi Eki juga bingung juga waktu itu sih. Ya, tapi alhamdulillahnya besokan harinya itu badanku udah mulai enakan sih setelah itu. Oke, berarti ini ruqyah ini salah satu pengobatan non medis yang udah kamu coba buat lakukan gitu kan ya. Tapi tadi aku dengar juga sedikit kamu muntah, tapi muntahnya itu suatu hal yang lazim gitu kan ya, aneh banget gitu. Nah terus juga selain tadi udah ruqyah gitu kan ya, ada kamu lakukan ruqyah lanjutan nggak atau seperti apa? Ada, karena selang beberapa hari dari yang pertama itu badan tuh mulai gak enak lagi sih. Jadi pas kebenaran ada teman yang nyaranin lagi ruqyah di tempat lain gitu kan. Ya udah aku ikutin lah ibaratnya. Terus aku datang sana ruqyah. Malah di situ waktu aku ruqyah, aku ngerasa kayak mau nangis tapi sambil ketawa gitu rasanya. Aneh banget sih memang. Oke, itu kan biasanya kalau aku dengar kalau ruqyah itu kan kayak ada kadang merasa bukan diri kita. Ya benar. Nah, kamu maksudnya ngerasain kayak bukan diri sendiri sih, itu lain sih. Oke. Nah, berarti ini kan udah berapa kali ruqyah gitu kan ya. Kalau teror, maksudnya dari ruqyah tuh juga kamu merasakan ada suatu perubahan lebih baik lah ya. Iya, lumayan. Nah, kalau di kondisi rumah sendiri gimana nih? Maksudnya teror itu masih ada atau gimana? Kalau teror sih udah mulai berkurang, tapi hawa rumah masih tetap gitu-gitu aja kan, masih horor lah ibaratnya. Tapi nah ini puncak-puncaknya nih. Gimana tuh puncak-puncaknya? Jadi, berarti ini teror ataupun puncak yang paling ngeri lo rasakan ya? Jadi kebetulan waktu itu aku liburan gitu kan, sama teman-teman rame-rame ke pantai gitu. Nah, terus pas pulangnya, itu pas agak sudah senjaan sih kan, pulang dari pantai gitu. Pas pulang udah mungkin tinggal setengah jam lagi dari rumahku itu kan, udah mau sampai. Nah pas di pertengahan jalan itu
tiba-tiba kayak kok ngerasa kayak aneh, kayak hilang kesadaran sendiri tuh pas lagi ngendarin motor gitu kan. Tapi ini motor udah mulai pelan-pelan gitu, tapi Ya, badannya mulai udah oleng gitu iya, ya. udah lemas kayak nggak kerasa gitu. Aneh banget pokoknya semua. Jadi pelan gitu, tiba-tiba langsung hilang kesadaran, terus kegeletak aja di pinggir jalan, udah langsung jatuh gitu langsung udah. Oke. Nah sebelumnya mau pas kamu pergi ataupun di jalan gitu ada ngerasa Nggak ada udah malah. nggak enak atau gimana? Nggak ada, malah kayak biasa aja, fit aja awalnya. Udah masih sehat aja Iya, kan di sehat awal aja. tuh. Berarti itu kejadian tiba-tiba. Iya, tiba-tiba langsung ngedrop aja kan, terus pinggir jalan. Untungnya waktu itu boncengan sama teman kan. Nah pas di pinggir jalan aku sambil panik gitu, itu juga sempat muntah juga di pinggir jalan itu. Jadi minta tolong sama teman, tolong cariin orang gitu buat nolong kita, karena kita nggak terlalu hafal daerah situ kan. Terus alhamdulillah ada yang nolong ini, nganterin ke UGD gitu kan, UGD terdekat situ. Jadi itu udah badan lemes banget, kayak nggak kerasa lah badan tuh pokoknya, aneh banget sumpah. Nah terus udah dirawat gitu, ada sekitar ya 3 jaman kan, kondisi sudah mulai lumayan baik gitu. Baru teman-temanku yang kepisah tadi kan kepisah nih ceritanya kan, teman-teman udah Kamu tertinggal. iya tertinggal kan, nggak tahu kan dia aku jatuh. Jadi dibawalah, dijemput dan dibawa pulang ke rumah karena udah mulai baik gitu, dirawat di rumah aja gitu. Jadi besoknya itu orang tua aku nyusul ke Jogja karena dapat kabar dari temanku gitu kan. Otomatis kan panik kan, ada apa gitu. Jadi mereka nyusul terus jengukin. Nah pas jengukin itu kita udah ngomong dari hati ke hati kan. Aku juga sudah lama konsul sama orang tua aku, terus aku bilang ini nyakinin gitu lah, ini bukan medis, ini non medis. Nah jadi akhirnya mereka setuju untuk bawa aku pulang ke Samarinda. Oke, berarti ini posisinya kamu udah di Samarinda kan ya? Iya benar. Nah kalau di Samarinda sendiri apa nih yang terjadi gitu kan? Nah kalau di Samarinda ini bingung sih sebenarnya kan. Jadi pas sudah sampai Samarinda aku di opname tuh. Berarti posisi masih sakit lanjutan dari Masih Jogja sakit. kemarin ya? Karena kan orang tua juga ini harus dicek gimana gitu kan. Jadi kebetulan dokter yang nyuruh ini disarankan opname. Jadi ada hampir 6 hari opname di rumah sakit nih. Dokternya pun waktu meriksa ada 2 dokter nih, bergantian meriksa kan, sampai di rekam jantung lagi di Samarinda, di USG, terus cek darah juga kan. Nah terus pas sudah waktu di hari kelima itu dokter sampai bilang, mas ini sebenarnya sehat-sehat aja, bilang nggak ada apa-apa, bilang semuanya normal, darahnya normal, semua ini normal pokoknya, nggak ada nggak ada tipes gitu atau apa gitu kan, nggak ada semuanya, bilang Bisa nggak ada gejala apapun? nggak ada gejala apapun. Jadi otomatis pas hari ke-6 itu udah mulai enakan, besoknya udah pulang gitu kan. Nah tapi aku ngerasanya kayak ini masih nggak oke nih, maksudnya aku yang ngerasa badanku sendiri nggak oke nih, masih kayak Oke. Nah, tadi aku potong nih ya. iya. Ini maksudnya dari tadi kan kamu bilang selalu kondisimu nggak enak, sakit. Memang apa sih yang kamu rasakan di kondisi fisikmu gitu? Rasanya tuh kayak pusing, jadi kayak orang hilang keseimbangan gitu, tapi nahanin biar bisa seimbang gitu loh. Jadi kan rasanya berat banget, terus juga pundak-pundak tuh berat rasanya. Terus kalau tidur tuh susah tidur, nah itu. Ya berarti memang kayak ya nggak nyaman, dan sebelumnya juga kamu nggak pernah sakit yang seperti Nggak ini pernah, gitu ya? malah kan ya hidup sehat lah waktu di sana kan. Oke. Nah berarti kan kamu sempat di opname berapa hari gitu kan ya di rumah sakit, terus juga kondisi dokter juga udah kasih statement lah ya bahwa kondisi kamu nih ya baik-baik aja gitu kan. Nah setelah itu apa lagi nih yang kamu lakukan atau yang terjadi? Nah jadi udah pulang dari opname itu, terus istirahat di rumah aja. Ya udah aku inisiatif aja lah, kayak pergi ke orang-orang pintar kan di Berarti nyoba yang non medis lagi ya, ya? medis lagi, karena yakin banget ini kalau ini non medis ini. Jadi periksa ke orang pintar yang satu, bilangnya kayak kepuhunan, ini ada
kepunan gitu kan, kalau bahasa Banjar kan kepunan. Kepunan apa rasanya, nggak ada gimana gitu kan. Terus ini kalau mau diobatin harus ada syaratnya, ini banyak lah pokoknya gitu kan. Ini kayaknya terlalu ribet gitu kan. Terlalu fancy. Iya, terus yang nyoba lagi ke barometer kedua gitu kan, nyobain. Itu juga apa, diperiksa juga sama dia gini-gini. Ya itu sama juga jawabannya, kepunan juga. Terus ini harus dimandiin gitu kan. Ya udah nih, yang kedua ini aku ikutin kan. Coba dimandiin apa enakan gimana gitu kan. Sudah gini dimandiin. Ya sama kayak waktu di Jogja itu, kayak enakannya bentar doang. Nanti besoknya balik lagi gitu ya. Iya. Terus masih cari lagi nih, kalau bentar lagi nih nyobain lagi ketiga nih sampai. Ini orang Bintangan maksudnya bukan yang rupiah. Bukan. Beda. Ini lagi ya. Terus dan yang ketiga pas dicek ya juga gitu, dibersihin. Katanya memang ada yang nempel di sebelah kanan kiri gitu, udah ngegantung gitu dari lama sudah. Nah terus aku bilang, kan bukannya ini kalau pindah pulau itu pasti udah lepas lah ibaratnya, hal yang gitu kan kayak gitu. Dia juga bilang ya harusnya lepas bilangnya, tapi nggak tahu kenapa dia suka betul gitu loh, ngikutin banget, entah dia ini marah atau suka gitu kan, bilang orang pintar ini. Berarti nih maksudnya yang ngikut ini ya yang ada di Jogja kemarin gitu kan ya. Masih. Oke. Nah terus udah gitu, aku kebetulan nih ada saran dari temannya orang tua aku kan, coba deh dibawa ke tempat terapi ini, mungkin dia sakit ini aja, sakit biasa tapi bisa diobatin cara terapi lah, pengobatan alternatif. Nah jadi aku yain aja, ya udah, siapa tahu kan jodoh kan. Udah pergi ke sana. Nah terus di hari pertama itu ya pengobatan yang kayak refleksi kaki gitu aja kan, sama ustadznya nih. Ya sakit memang, kita baru duduk jauh apa, kan duduknya ngantri nih. Nah tapi dia sempat kayak noleh ngeliat gitu lama. Terus udah kan, habis itu dia ngobatin orang lagi. Terus pas sudah giliran aku, dia langsung ngomong, ini pernah jatuh ya bilangnya. Pernah, aku bilang kan, ini jatuh waktu main futsal gitu kan. Oh ini tak apa ini, cuma biasa aja, udah kan diobatin gitu. Tapi sambil senyum-senyum aja ustadznya kayak ngobatin hari pertama itu. Nah aku ngerasa kayak, kok mulai enakan ya. Pas sebelum diobatin pun, pas ada di rumahnya itu udah enakan banget badan, kayak kok normal banget gitu kan. Sudah, aku cobain lagi 2 hari setelahnya itu. Coba gitu kan, pengobatan lagi, diobatin lagi kan. Sudah, pas obat itu kenapa rasanya itu pengen ngomong gitu kan sama ustadznya nih, kayak ceritanya yang aku alamin di Jogja sama Rinda gitu kan. Terus aku cerita gitu, aku bilang, aku jelasin yang kejadian-kejadian ini, aku paparin semua. Terus ustadznya langsung ngomong, nah akhirnya cerita juga kamu bilangnya. Loh maksudnya gimana kan, gue bilangin, ya maksudnya aku udah tahu bilangnya kan, cuma nunggu kamu cerita aja nunggu ya. akunya cerita aja, karena kan nggak boleh juga bongkar orang gitu kan. Jadi nunggu orangnya cerita aja gitu. Nah jadi pas sudah tahu gitu, langsung deh Ustadz ini nyaranin nanti malam Jumat kesini aja di Rukiah gitu kan, diobatin. Ya aku kebetulan waktu itu sama mama aku kan, ya udah setuju aja kan. Jadi nah hari ketiga ini kita kesana gitu kan. Pas kesana, pas sore harinya tuh dibacain dulu, bacain surah-surah gitu kan dari Al-Quran. Sudah, dan mulai pengobatannya itu mulai rukyahnya itu setelah sholat isya. Nah pas di situ udah tuh dimulai kan. Jadi disuruh duduk gitu kan, ada kesana lah, terus ustadznya di belakang gitu kan. Itu cuma pakai hand body gitu. Nah terus pakai tangannya gini, ini sumpah nggak ada kukunya nih tangannya nih. Di mana maksudnya posisinya? Kukunya tuh nggak panjang gitu loh. Nah terus di belakang punggung kita tuh dioles-olesinnya aja gini terus, pelan-pelan gitu kan. Nah pas dioles-olesin gitu, ya kayak biasanya kayak diolesin orang pakai
lotion tuh gimana gitu. tuh kayak licin-licin kan. Aku juga ngeliat sampai misalnya ngomong nih nggak ada kukunya kan, maksudnya pendek lah sudah dipotongnya, nggak ada kan bang. Lama-lama gitu tiba-tiba tuh langsung kayak silet gitu tangannya, kayak perih gitu. Iya. Rasanya perih gitu. Jadi kayak diset-set sama silet badan langsung kayak sakitan kan, sakitan itu sampai aduh sebelum kan kayak sudah teriak sudah kenapa ini gitu kan, tahan aja. Wah aku nggak tahan banget sih, kayak perih banget ya kayak mau udahan gitu kan. Tapi akhirnya dipanggil itu ada hampir 8 orang, besarnya tinggi itu hampir kayak aku juga semuanya megangin. Itu pas sudah mulai puncak-puncaknya kayak kesakitan banget sudah nih. Jadi kamu udah berontak udah berontak pokoknya, tapi dipegang sama 8 orang ini, wah semuanya dipegangin pokoknya. Cuma belakangnya aja yang kan, kesakitan sudah aku. Sampai di situ teriak, nah pas diteriak itu aku langsung kayak lepas aja gitu, kayak hilang kesadaran kan. Kayak ngerasa lagi di luar badan gitu loh. Jadi sempat ngeliat mama aku nangis, terus aku ngeliat aku juga lagi kesakitan gitu. Tapi dalam beberapa detik aja, habis itu kayak kembali lagi set, habis itu udah kayak hilang kesadaran, sudah kayak lemas kayak kebaring gitu. Kayak setengah pingsan. Nah gitu. iya. Terus udah kan disuruh mandi, udah mulai enakan. Nah terus di situ aku mulai nanya kan, kenapa gitu loh, aku nih kenapa aku bisa kayak gini kan. Nah baru saatnya cerita, bilangnya ini oleh-oleh dari Jogja, dia bilang. Hah? Oleh-oleh gimana maksud tuh? Ini gara-gara yang mustika itu, dia bilang, diambil dan nggak dikembaliin lagi di tempatnya, dia bilang. Baru aku nih, oh iya benar, bilangnya yang benar sih. Waktu itu pernah sempat kejadian ada mustika gitu dibawa sama 2 anak muda itu gitu. Itu sebelumnya kamu udah pernah cerita ke Belum. tuh? Jadi dia tahu. Pas sudah selesai pengobatan aku nyoba nanya kan gitu, kok sakit banget itu lah, apa yang menyebabkan. Oke, berarti ini masih sangkut pautnya ternyata balik ke memang titik awalnya itu ya, gara-gara mustika. Penunggunya itu kan marah ibaratnya karena barangnya ini dibawa gitu loh dan tidak dikembalikan dikembalikan lagi ke tempatnya. Oke, berarti kita tarik dikit ya. 2 orang itu, tapi kamu mungkin tahu nggak sih maksudnya motifnya memang mereka ngambil atau nggak sengaja atau gimana gitu? Nah nggak tahu, mungkin ada maksudnya cerita lagi nggak sama yang 2 orang? nggak ada kontak lagi setelah kejadian itu, nggak ada kontak lagi. Nah jadi ya udah dijelasin gitu, udah paham, kayak akhirnya mamaku kan kayak percaya, oh iya benar gini-gini, karena ngeliat sendiri gitu loh, kesakitannya kayak minta ampun sudah gitu loh, kayak sudah berontak banget lah. Sudah nih, jadi sudah dijelasin semuanya, terus baik harus dilakuin juga setelah itu kan. Jadi udah badan mulai enakan, udah pulang ke rumah ini. Nah sudah pulang ke rumah, namanya masih lemas gitu kan, pas di rumah mau ganti baju gitu baru nyadar. Jadi mungkin nanti gambarnya bisa ditaruh di sini ya. Di sini nanti ya. Iya, ditaruh di sini nanti. Jadi pas sudah buka baju gitu, jadi di badanku belakang sini nanti kan ada kasih lihat ini, di belakang ini bener-bener kayak dicakar kayak ke kupas, kayak kulit sapi yang mau dijadiin beduk gitu loh, merah-merah gitu awalnya kan. Mungkin ya di sini kayak di gambar ini kan. Nah di bagian belakang sama di samping-sampingnya nih, jadi kayak nggak masuk akal aja ibaratnya. Ini kan cuma jari gitu kan, ya pakai lotion doang, terus rasanya lama-lama kayak silat gitu, kayak disilat-silat. Jadi aduh itu pengalaman yang gimana ya, kayak sampai tua kayaknya nggak bisa dilupain sih. Nah jadi perubahannya itu drastis banget, jadi badan tuh rasanya ringan, normal banget sudah lah. Jadi mood makan juga enak, pikiran enak, sampai orang tua aku tuh ngomong kayak, ih wajahnya nih cerah banget gitu, sudah kayak nggak kayak kemarin-kemarin sebelumnya tuh, jadi kayak murung, sakit gitu kan, gelap. Nah setelah beberapa hari itu aku kembali lagi nih konsul ke ustadznya, yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi ustadznya juga bilang udah nggak ada lagi, udah bersih, yang
ada di badan juga udah dibuang lah, dikembaliin lagi ke sana kan. Udah normal lah ya. Udah normal. Ya, udah normal sampai sekarang. Jadi semenjak pengobatan itu di 2016 pertengahan kali ya, itu udah normal banget itu. Udah sehat sampai sekarang nih. Enak lah pokoknya. Nah, jadi gitu ceritanya aja. Oke. Wow, berarti cukup panjang juga ya proses teror meneror ini kan ya. Berarti kurang lebih awal kejadian itu di sekitar 2013 sampai berakhir di 2016. Jadi sekitar 3 tahun kamu mengalami teror sampai yang menyerang fisik dan secara psikis juga kan ya. Benar. Dan juga kamu udah mengalami berbagai macam pengobatan lah ya untuk menyelesaikan case ini. Dan alhamdulillah ternyata pas di Ruqyah ini akhirnya selesai lah, kita udah kembali normal lagi. Dan juga ternyata sumber masalahnya itu di case awal itu ya. Iya benar. Si mas-mas pemasang AC, teknisi AC ini yang menemuin Mustika, dan ternyata Mustika nggak dikembaliin gitu kan. Dan juga mungkin kalian waktu itu nggak ngira juga sih ya. Nggak kepikiran lah. Nggak kepikiran hal itu tuh yang mungkin menyebabkan semuanya. Ini semua gitu. Dan juga kamu setelah itu juga nggak ada komunikasi lagi gitu kan ya sama teknisi ini gitu. Nah, aku baru kepikiran juga nih Sel. Kamu aja kan yang notabene tuan rumah gitu kan ya, tidak melakukan hal apapun lah di rumah itu gitu kan. 3 tahun nih di teror. Apa kabar si mas-mas teknisi AC yang bawa Mustika itu gitu kan? Kurang tahu sih, tapi semoga aja mas-masnya yang nonton ini baik-baik aja sih di rumah, sehat-sehat aja, alhamdulillah ya kan mas. Amin ya. Kalau menurut kalian bagaimana nih nasib mas-mas itu? Komen di bawah sini. Iya. Nah, mungkin ada beberapa pelajaran juga lah misalnya dari cerita kamu ini gitu kan. Yang pertama yang menurutku gitu kan, satu hal ketika kamu jangan pernah ngambil apapun yang memang bukan hakmu gitu kan. Iya benar. Contohnya kayak Mustika itu gitu. Terus yang kedua ketika kita punya masalah ya hadapi, karena akan selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Contohnya kamu kayak ya mencoba berbagai macam cara dan opsi. Contohnya dia menggunakan medis, menggunakan non medis dan sebagainya. Dan alhamdulillah bisa terselesaikan gitu lah ya. Nah, kalau menurutmu sendiri nih Sel, apa aja yang bisa kamu ambil pelajarannya? Kalau dari aku sih ya ini support system dari orang tua, orang terdekat, teman-teman gitu ya. Karena kan kalau mereka udah percaya terus ngiyakinin juga gitu kan, jadi kita ngerasanya oh ini bisa dihadapin bareng-bareng gitu loh, dengan cara yang sama-sama juga kan. Karena selama ini hampir dikira anggap gila gitu, kayak nggak mungkin lah ini, enggak lah gitu lah. Tapi alhamdulillahnya sekarang semuanya sudah percaya, terus sudah terselesaikan juga, terus semuanya sudah normal lagi. Jadi alhamdulillah sip lah. Alhamdulillah, jadi sekarang tuh udah normal ya, udah clear lah ya. Dan bener-bener tuh pentingnya tuh support system di segala masalah yang kita hadapi dalam hidup lah ya. Oke, mungkin cukup sekian cerita misteri dari Marcel pada hari ini. Jangan lupa untuk support channel kita dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di chemistry berikutnya. Chemistry, cerita misteri, ngeri.